Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi mata kuliah hari ini adalah manajemen produksi pada Fakultas Teknik Universitas Islam 45 Bekasi pada jurusan Teknik Mesin D3. Saya sendiri pengampu yaitu Supati Dewi Asika. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang standar pekerja dan pengukuran waktu, pengalaman masa lalu, dan pengambilan sampel kerja. Moto hari ini yang kita ambil atau kita bijak dari Albert Einstein yaitu hidup ini seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Kita mulai materi pertama yaitu standar pekerja dan pengukuran waktu. Pengertian pengukuran waktu atau pengukuran kerja yaitu penerapan teknik yang direncanakan untuk menetapkan waktu bagi seorang pekerja yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan penetapan waktu standar, yaitu waktu standar ditetapkan oleh perusahaan dengan maksud dan tujuan. Untuk satu, menetapkan jenis peralatan dan pekerja yang diperlukan. Yang kedua, membantu pengembangan metode kerja yang efektif, antara lain menentukan jumlah peralatan bagi pekerja yang mampu menjalankannya, mengkoordinasi pekerjaan dari kelompok pekerja, dan membandingkan metode kerja. Yang ketiga, membatasi penggunaan tenaga manusia, yaitu membuat jadwal kerja, membuat standar kerja, menentukan tujuan dari pengendalian, dan dasar untuk menentukan upah dan insentif. Faktor-faktor yang menentukan dalam penetapan waktu standar seperti dikemukakan sebelumnya bahwa standar pekerja menunjukkan prestasi yang diharapkan dari seorang pekerja rata-rata atau average worker di bawah kondisi kerja umum atau rata-rata. Untuk melakukan pengukuran kerja atau work measurement, kita harus memperhatikan 3 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan pekerja rata-rata atau average worker dan cara mengetahuinya, yaitu manusia bervariasi, tidak hanya dalam bentuk karakteristik fisik seperti tinggi, jangkauan tangan, dan kekuatan, tetapi juga dalam kecepatan kerja. Untuk menentukan standar pekerja harus menemukan kriteria seorang pekerja rata-rata dengan mengobservasi beberapa pekerja dan memperhatikan prestasi kerja mereka. Nah, yang kedua, apakah dimensi prestasi yang paling cocok untuk diukur? Dalam menetapkan standar kerja, manajemen biasanya mempertimbangkan kuantitas sebagai standar utama atau primer standar dan kualitas sebagai standar kedua
atau secondary standar. Kualitas biasanya diukur sebagai unit per periode waktu, sedangkan kualitas biasanya ditetapkan sebagai presentasi tertentu. Misalnya, presentasi kerusakan, maka yang diukur adalah jumlah kerusakan dibagi total unit dikali dengan 100. Hal yang penting untuk menentukan dimensi prestasi adalah dimensi harus dispesifikasi sebelum dilakukan penetapan standar. Baik dalam standar maupun prestasi sesungguhnya harus dapat diukur. Ketiga, berapa skala pengukuran yang akan digunakan? Skala pengukuran yang biasanya digunakan adalah skala prestasi normal yang diberi skala 100. Jadi, bila prestasi adalah 25% di atas normal, maka pekerja harus memproduksi 125% dari skala normal. Kemudian, sebelum melakukan pengamatan dan pengukuran, kita terlebih dahulu harus mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan diukur, yaitu manusia, mesin, manusia yang kedua, yang ketiga bahan baku, yang keempat desain produk, yang kelima aliran proses produksi, yang keenam alat atau perkakas dan tempat kerja, yang ketujuh adalah pelaksanaan. Metode pengukuran kerja. Metode pengukuran kerja yang dijelaskan oleh Adam dan Ebert ada 6 teknik, yaitu pertama, ignoring formal works measurement. Teknik ini masih banyak digunakan, tapi tidak dianjurkan untuk terus dipakai karena hanya menggunakan pertimbangan manajer perusahaan saja, yang kadang-kadang tidak terlepas dari subjektivitas. Kesalahan dalam analisa dapat menyebabkan pertimbangan menjadi menyimpang. Yang kedua yaitu using the historical data approach. Bila menggunakan metode ini, maka data yang kita pakai sebagai penelitian untuk standar adalah data masa lalu yang terdapat dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu using the direct time study approach. Sementara dengan direct time study, dengan memperoleh data sekarang yang diambil langsung dengan menggunakan alat pengukur waktu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keempat yaitu using the predetermined time study approach. Teknik ini dilakukan jika sudah mempunyai data mengenai standar waktu kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima yaitu using the work sampling approach. Teknik dengan menggunakan sampel suatu populasi tertentu. Yang keenam yaitu combining approach 2-5. Teknik yang mengkombinasikan pendekatan 2 atau 5 metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode direct time study dengan stopwatch sebagai alat pengukur waktunya. Menurut pakar Mulyadi dan Setiawan tahun 2000, halaman 227, manajemen operasi yang efektif membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan hal-hal berikut. Pertama yaitu
muatan pekerja dari setiap barang yang diproduksi atau biaya pekerja. Yang kedua, kebutuhan staf. Berapa orang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu perkiraan biaya dan waktu sebelum produksi dilaksanakan. Untuk membantu mengambil beragam keputusan dari perkiraan biaya hingga keputusan untuk membuat sendiri dan atau membeli. Keempat, jumlah kru dan keseimbangan pekerja. Siapa yang mengerjakan apa dalam satu aktivitas kelompok atau pada satu lini produksi. Yang kelima, tingkat produksi yang diharapkan. Jadi, baik manajer maupun pekerja tahu apa saja yang termasuk dalam satu hari kerja normal. Keenam, yaitu dasar perencanaan insentif pekerja. Apa yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat. Yang ketujuh, efisiensi karyawan dan pengawasan adalah sebuah standar diperlukan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi. Yang kedelapan, standar tenaga kerja yang ditetapkan secara benar ini mewakili waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja rata-rata untuk melaksanakan aktivitas tertentu di bawah kondisi kerja normal. Sedang fungsi dan manfaat work standard, yaitu berikut ini, diberikan beberapa keuntungan atau manfaat penggunaan standar operasi atau produksi dalam perusahaan. Yang pertama, dapat dikurangi macam bahan baku maupun barang jadi yang harus ada dalam persediaan. Yang kedua, dengan adanya standarisasi barang-barang jadi maka pembuatannya pun menjadi lebih mudah dalam arti tidak perlu dilakukan penghitungan atau perubahan ukuran. Sifat barang setiap mulai produksi hingga akan menghemat waktu, tenaga, dan modal. Yang ketiga, dengan dihematnya waktu pembuatan, maka penyerahan barang jadi ke konsumen akan dapat tepat waktu. Yang keempat, pengiriman barang tidak akan salah karena barang-barang telah dikelompokkan terlebih dulu berdasarkan standarnya masing-masing. Jenis standar. Secara umum, standar dalam perusahaan akan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu standar teknis. Technical standard merupakan standar yang secara teknis harus dipenuhi di dalam pelaksanaan produksi perusahaan yang bersangkutan. Apabila standar ini tidak diikuti atau tidak dipatuhi, maka pelaksanaan proses produksi dapat terganggu atau bahkan terhenti sama sekali. Adapun beberapa contoh dari standar teknis antara lain standar bahan baku, standar waktu proses, standar penggunaan peralatan produksi, standar bentuk dan ukuran, dan standar kualitas. Yang kedua adalah standar manajerial atau managerial standar. Merupakan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan yang bersangkutan dalam rangka operasi perusahaan, termasuk operasi produksi. Kebanyakan standar manajerial akan meliputi bidang-bidang administrasi sebagai contoh. A adalah standar harga, B standar gaji dan upah, C standar penilaian, D standar jenjang kepangkatan dan jabatan.
Standar tenaga kerja modern diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Fredrik Steyr, Frank Gilbert, dan Lillian Gilbert di awal abad ke-20. Saat ini, sebagian besar pekerjaan dikerjakan secara manual yang mengakibatkan besarnya peran pekerja dalam satu produk. Informasi yang diketahui tentang hal-hal yang termasuk dalam satu hari kerja normal hanya sedikit, sehingga manajer memulai suatu penelitian untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Sumber standar kerja. Untuk dapat menyusun standar produksi dalam perusahaan dengan baik, maka manajemen perusahaan selayaknya perlu untuk mengetahui dan menentukan sumber standar produksi yang akan dipergunakan. Berikut ini beberapa sumber standar yang dikelompokkan menjadi 4 sumber. Pemisahan sumber standar menjadi 4 tersebut di atas didasarkan pada luas pemakaian standar produksi yang dipergunakan atau banyak yang dan sedikitnya pemakai standar. Keempat sumber standar tersebut adalah aktivitas perusahaan, asosiasi perusahaan dan masyarakat, standar nasional dan standar internasional. Penyusunan standar kerja. Standar tenaga kerja ditetapkan secara benar. Ini mewakili waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja rata-rata untuk melaksanakan aktivitas tertentu di bawah kondisi kerja normal. Standar tenaga kerja ditetapkan dengan 4 cara. Itu 1, pengalaman masa lalu, studi waktu, standar waktu yang telah ditentukan, dan pengambilan sampel kerja. Pertama yaitu uraian dari pengalaman masa lalu. Standar tenaga kerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman historis, yakni berapa jam yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Standar historis mempunyai kelebihan karena untuk memperolehnya relatif mudah dan murah. Standar historis ini biasanya diperoleh dari kartu waktu pekerja atau data produksi. Walaupun demikian, standar ini tidak objektif dan kita tidak mengetahui akurasinya. Apakah mereka mencerminkan kecepatan kerja yang layak atau buruk? Dan apakah kejadian yang tidak biasa terjadi telah disertakan dalam perhitungan? Karena variabel ini tidak diketahui, penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. Sebagai penggantinya, studi waktu yang telah ditentukan dan pengambilan sampel kerja telah dianjurkan. Studi yang kedua adalah studi waktu. Pengambilan waktu dengan menggunakan stopwatch atau studi waktu yang pada awalnya diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor di tahun 1881 masih menjadi metode yang paling banyak digunakan hingga sekarang. Prosedur studi waktu mencakup menghitung waktu contoh kinerja seorang pekerja dan menggunakannya sebagai standar. Seorang pekerja yang terlatih dan berpengalaman dapat menerapkan standar dengan 8 langkah berikut menurut Render, Berry, dan J. Heiser tahun 2001. Yang pertama yaitu definisikan pekerjaan yang akan diamati setelah analisis metode dilakukan. Yang kedua, bagi pekerja menjadi unsur-unsur yang tepat bagian dari pekerjaan yang sering membutuhkan tidak lebih dari beberapa detik. Yang ketiga, tentukan beberapa kali akan dilakukan pengamatan, yaitu jumlah siklus atau sampel yang dibutuhkan.
Yang keempat, hitung waktu dan catat waktu unsur serta tingkat kinerja. Yang kelima, hitung waktu pengamatan rata-rata. Waktu pengamatan rata-rata merupakan rata-rata hitung dari waktu setiap unsur yang diukur, yang disesuaikan terhadap pengaruh yang tidak lazim untuk setiap unsur. Yang keenam, tentukan tingkat kinerja atau kecepatan kerja. Kemudian, hitung waktu normal atau normal time untuk setiap unsur. Yang ketujuh, tambahkan waktu normal untuk setiap unsur untuk mendapatkan waktu normal total untuk pekerjaan tersebut. 8. Hitunglah waktu standar. Menyesuaikan waktu normal total, memberikan kelonggaran seperti kebutuhan pribadi, keterlambatan yang tidak dapat dihindari, dan kelelahan. Kelonggaran waktu pribadi kerap ditetapkan dalam rentang 4% hingga 7% dari waktu total, bergantung pada kedekatan pada toilet, tempat air minum, dan fasilitas lainnya. Kelonggaran keterlambatan sering ditetapkan sebagai hasil penelitian aktual dari keterlambatan yang terjadi. Kelonggaran akibat kelelahan didasarkan pada pengetahuan manusia yang terus meningkat akan mengeluarkan energi manusia di bawah berbagai kondisi fisik dan lingkungan. Menghitung waktu standar yang ketiga, yaitu menghitung waktu standar. Selain pengalaman historis dan studi waktu, standar produksi dapat ditetapkan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditentukan membagi kerjaan manual menjadi unsur dasar yang kecil yang telah memiliki waktu tertentu berdasarkan sampel pekerja yang sangat besar. Untuk memperkirakan waktu untuk sebuah pekerjaan tertentu, faktor waktu bagi setiap unsur dasar dari pekerjaan itu dijumlahkan. Untuk dapat mengembangkan sistem standar waktu yang telah ditentukan secara menyeluruh, dibutuhkan biaya yang besar. Akibatnya, sistem dapat diperoleh secara komersial. Standar waktu yang telah ditentukan yang paling umum adalah metode pengukuran waktu atau yaitu metode time measurement. Penelitian kerja merupakan suatu usaha untuk mempelajari cara-cara kerja secara ilmiah ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi untuk mencapai perbaikan cara kerja. Secara keseluruhan, penelitian kerja dan proses perhitungan waktu standar melalui langkah-langkah sebagai berikut. Menurut Renderberry dan Jay Heiser, yaitu tahun 2001. Yaitu yang pertama, yaitu menyusun metode kerja atau method design. Yaitu pertama analisis proses atau proses charting. Yang kedua main sign proses atau chart. Yang ketiga adalah operation analysis. Yang kedua dari langkah-langkah yang kedua yaitu standarisasi proses. Setelah ditemukan metode yang paling baik sebagai hasil dari analisis proses, selanjutnya dibuat standarisasi proses pengerjaan. Yang ketiga, yaitu perhitungan waktu standar. Langkah berikutnya menghitung waktu yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut atau time study.
Perhitungan waktu standar dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu perhitungan stopwatch. Dalam hal ini, waktu standar dihitung dengan cara menghitung Selected Operating Time atau SOT. Yang B yaitu menghitung normal time atau NT. Yang C itu menghitung lowest time atau pribadi, kelelahan, dan penundaan. Yang D itu menghitung waktu standar. Yang keempat yaitu mengambil sampel kerja. Metode keempat untuk menentukan standar produksi atau pekerja adalah pengambilan sampel kerja yang dikembangkan di Inggris oleh L. Tippett di tahun 1930-an. Pengambilan sampel kerja memperkirakan presentasi waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaannya. Pengambilan sampel kerja membutuhkan pengamatan secara acak untuk mencatat aktivitas yang dilakukan pekerja. Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktivitas, dan penetapan kelonggaran keterlambatan bagi standar tenaga kerja. Jika pengambilan sampel kerja ini dilakukan untuk menetapkan kelonggaran keterlambatan, metode ini sering disebut penelitian rasio keterlambatan. Prosedur pengambilan sampel kerja dapat diringkas menjadi 5 langkah, yaitu pertama, ambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter seperti presentasi waktu sibuk seorang pekerja. Yang kedua, hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat jadwal untuk mengamati pekerja pada waktu yang layak. Konsep angka acak digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Yang keempat, lakukan pengamatan dan catat aktivitas pekerja. Yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka, biasanya dalam presentasi. Teknik pengukuran kerja. Teknik utama untuk melaksanakan pengukuran kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian waktu. Mengambil sampling kegiatan dan kelanjutannya, yakni sampling kegiatan bertingkat. Sistem waktu gerak yang ditetapkan sebelumnya. Yang B, mengadakan taksiran. Yang C, mengadakan taksiran analitis. Yang D, yaitu mengadakan taksiran perbandingan. Kedua yaitu luas kegiatan. Biasanya bagian penelitian kerja diharapkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Penelitian metode mengenai pekerjaan dan operasi yang ada menuju penetapan metode yang diperbaiki, yaitu A. Pengukuran kerja dan penetapan standar kerja. Yang B. Mempelajari perubahan yang diusulkan mengenai pekerjaan petugas, khususnya menyiapkan rancangan tata ruang mesin dan pabrik dalam hubungan perluasan atau reorganisasi. Yang C, menyusun secara rutin keterangan pemeriksaan untuk pengawas dan manajemen sepanjang mereka ada sangkut pautnya dengan menggunakan waktu pekerja dan hasil yang diperoleh. Yang D, merancang dan menetapkan rancangan perangsang untuk pekerja. Selanjutnya adalah metode kerja. Untuk menentukan metode kerja yang baik, kita harus menyusun diagram tali atau string diagram, diagram aliran proses, dan diagram simultans
motion chart. Yang pertama yaitu kita bahas tentang diagram tali atau string diagram. Bagan tali merupakan suatu bagan atau model yang dengan menggunakan tali mengikuti dan mengukur jalah yang dilalui pekerja. Bahkan bahan atau perlengkapan selama berlangsungnya suatu urutan peristiwa tertentu. Jadi diagram tali tidak lain adalah diagram aliran berbentuk khusus yang mempergunakan tali atau benang untuk mengukur jarak. Oleh karenanya diagram tali harus digambar tepat menurut skala. Diagram tali dimulai dengan mencatat semua fakta yang diperlukan dari pengamatan langsung. Diagram tali ini sering digunakan untuk melengkapi suatu aliran proses sehingga bersama-sama dapat memberi gambaran yang jelas tentang apa yang sesungguhnya dikerjakan. Langkah-langkah dalam membuat diagram tali adalah sebagai berikut, yaitu A. Menyusun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Yang B. Menyediakan papan yang digunakan untuk membantu kita dalam menyusun kegiatan proses produksi. Yang C. Benang atau tali digunakan untuk mengikuti jalannya proses produksi, yaitu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang D. Menganalisa, yaitu dengan memindah-mindahkan tempat kerja yang satu ke yang lain, sehingga diperoleh jarak antara satu tempat ke tempat yang lain yang lebih efisien. Yang kedua yaitu diagram aliran proses atau flow process chart. Diagram aliran proses atau flow chart ini merupakan kelanjutan dari diagram tali. Sebab setelah diketahui proses produksi yang efisien ditentukan dengan diagram tali dan dibuat diagram proses. Kemudian kita menentukan aliran proses. Aliran proses itu mencari kegiatan-kegiatan yang harus dihindarkan dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, sehingga akan diperoleh aliran proses atau flowchart yang lebih efisien. Maksud dari bagan aliran proses adalah bagan proses yang mengutamakan urutan jalannya suatu produk atau tata cara dengan mencatat segala peristiwa dalam penelitian sambil menggunakan tanda-tanda atau simbol bagan proses atau flowchart yang sesuai. Dalam menentukan aliran proses, kita menggunakan tanda-tanda simbol atau simbol bagan proses atau flowchart dalam tujuannya untuk mempermudah penelitian dalam mengamati kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Langkah-langkah dalam menyusun diagram tali aliran proses adalah sebagai berikut. A. Mencatat uraian kegiatan para pekerja. Yang B. Mempersiapkan formulir atau bagan aliran proses yang akan digunakan. Yang C. Memahami arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam menyusun bagan aliran proses. Yang kedua, mengamati dan membuat aliran serta mencatat waktu dari kegiatan pertama, kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh para pekerja. Yang E, menganalisa kegiatan-kegiatan mana yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan kegiatan-kegiatan mana yang harus tetap dilakukan. Yang ketiga adalah diagram SIMO atau simultaneous motion chart. Diagram SIMO ini mencatat tentang gerakan tangan kiri dan kanan pekerja dalam melakukan pekerjaannya serta mencatat waktu yang diperlukan setiap gerakan tangan, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Bagan ini sangat perlu untuk dibuat karena
Dengan bagan ini akan dapat diketahui gerakan kedua tangan yang tidak efisien yang dapat menimbulkan kelelahan bagi pekerja sendiri dan dapat mengetahui gerakan-gerakan kedua tangan yang efisien. Sehingga waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan lebih cepat. Bagan Simo adalah bagan yang berdasarkan analisa dengan film digunakan untuk mencatat sekaligus pada skala waktu bersama. Pada penyusunan bagan Simo di sini hanya menggunakan analisa dengan film, tetapi hanya mengamati gerak tangan kiri dan kanan tiap jenis produk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Karena setiap jenis produk yang dibuat itu mempunyai gerak tangan yang berbeda-beda dan proses pembuatannya pun juga berbeda. Bagan proses dua tangan merupakan bagan proses untuk mencatat aktivitas tangan pekerja dalam hubungannya satu terhadap yang lain. Analisa gerak dua tangan ini tujuannya untuk menyusun dan mendapatkan gerak yang paling ekonomis. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyusun gerak yang paling ekonomis adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan anggota badan. Yaitu A. Sedapat mungkin kedua tangan akan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu yang sama. Yang B. Sedapat mungkin kedua tangan tidak menganggur secara bersamaan kecuali pada waktu istirahat. Yang C, yaitu gerak dari tangan hendaknya seimbang dan serentak. Yang D, gerak dari tangan dan tubuh sedapat mungkin merupakan gerakan yang serasi sehingga tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan para karyawan. Yang E yaitu keseimbangan dari kecepatan dan ketepatan bergerak selalu dijaga sehingga akan sesuai dengan jarak pada urut-urutan tubuh karyawan. Yang F diutamakan menyusun gerakan yang lancar dan rata secara terus-menerus sehingga memudahkan karyawan untuk mempelajarinya. Yang G, gerakan untuk memindahkan barang dilaksanakan dengan cepat dan semudah mungkin. Yang H, pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin diusahakan dalam bentuk gerakan-gerakan normal, simetris dan tidak menyilang. Akomodasi mata. Yang I yaitu akomodasi mata. Sedapat mungkin diusahakan tidak menimbulkan cepat lelah. Kedua yaitu tempat kerja. A yaitu semua peralatan yang dipergunakan serta bahan-bahan yang diperlukan ditempatkan secara tetap di sekitar tempat karyawan. Yang B yaitu peralatan, bahan serta alat pengawasan ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh karyawan yang mempergunakannya. Yang C, perpindahan material dari gudang ke tempat karyawan sedapat mungkin mempergunakan hukum gaya barat, sehingga menghemat tenaga menggunakan drop deliveries, yaitu pemasukan barang dengan jalan penjatuhan atau tempat barang tersebut di bawah karyawan sedapat mungkin dipergunakan. Yang D, bahan-bahan dan peralatan diterapkan dalam lokasi yang baik, sehingga karyawan dapat mengambil dengan urutan yang baik. Yang E, penerangan hendaknya tepat mengenai objek kerja karyawan dengan membuat penerangan yang cukup. Sedapat mungkin arah penerangan ini tidak menyilaukan karyawan dan juga
tidak mengaburkan penglihatan karyawan. F yaitu tingginya tempat kerja dan tempat duduk dibuat secara serasi, mungkin sehingga memudahkan karyawan untuk sewaktu-waktu berdiri dan duduk kembali. Yang G, ukuran tinggi rendahnya tempat duduk tersebut diusahakan agar dapat dipergunakan oleh seluruh karyawan, sehingga pergantian karyawan tidak memerlukan pergantian peralatan. Yang ketiga yaitu penyusunan peralatan dan perlengkapan. Yaitu kedua tangan karyawan harus dapat bergerak dengan bebas dan cepat untuk mendapatkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Bila memungkinkan, dipergunakan perlengkapan atau peralatan yang dapat digerakkan, dipergunakan dengan kaki karyawan. Kedua, yaitu 2 atau lebih dari peralatan-peralatan tersebut digabungkan apabila memungkinkan. Yang ketiga, yaitu peralatan dan bahan-bahan sedapat mungkin ditempatkan dalam rangkaian yang menguntungkan karyawan. Yang keempat, yaitu apabila setiap jari karyawan mempunyai gerakan-gerakan spesifik atau misal pekerja pengetikan, maka beban dari setiap jari harus didistribusikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari masing-masing jari tersebut. Yang E yaitu peralatan-peralatan pengungkit, palang kayu, dan lain sebagainya kalau ada ditempatkan tidak jauh dari karyawan, sehingga karyawan dapat mempergunakannya apabila diperlukan tanpa membuang waktu dan tenaga. Nah, simbol-simbol yang dipakai atau digunakan dalam bagan SIMO adalah sebagai berikut. A yaitu operasi, digunakan untuk aktivitas memegang, mendudukkan, menggunakan, melepas perkakas atau bahan. Yang B adalah transport, digunakan untuk gerak tangan dari atau ke pekerjaan atau peralatan atau bahan. Yang C yaitu penundaan, digunakan untuk menunjukkan waktu tangan sedang menganggur meskipun yang lainnya sedang bekerja. Yang D yaitu pegang, digunakan untuk aktivitas memegang pekerjaan, peralatan atau bahan, yakni apabila tangan yang dalam penelitian itu sedang memegang sesuatu. Di dalam bagan SIMO, gerak tangan kiri dan tangan kanan akan ditunjukkan secara jelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedua tangan tersebut dan juga waktu yang digunakan oleh kedua tangan dalam melakukan aktivitasnya. Di dalam menganalisis nanti, pertama kita menyusun bagan SIMO yang dilakukan sekarang dan kemudian dibuat bagan SIMO yang diusulkan. Baik, pertemuan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.